Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil aliyyil karim, al-malikil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizil hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh di seluruh satuan waktu, di setiap kesempatan, nikmat Allah selalu membersamai kita. Dalam kondisi saat ini, dipanjangkannya usia kita adalah nikmat yang besar. Disehatkannya fisik kita adalah nikmat yang sangat besar. Dan yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang besar itu adalah ketika Allah masih menjaga kita, menjaga keimanan kita, sehingga keimanan itu sampai detik ini masih bersemayam dalam jiwa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, dan insyaallah kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki hari ke-11 tahun 1443 Hijriah, dan tanggal 10 Agustus hari Selasa 2000 yang lalu kita memasuki hari pertama 1 Muharram 1443 Hijriah. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang patut kita syukuri, khususnya sekaligus menjadi momentum bagi kita untuk memperbarui semangat hijrah kita, khususnya di masa pandemi ini. Jemaah Jumat yang berbahagia, awalnya umat Islam tidak memiliki angka tahun. Di masa Rasulullah SAW, tahun-tahun dinamakan sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu. Misalnya tahun gajah, karena di tahun itu ada pasukan gajah yang memimpin Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Ada yang disebut dengan tahun Fijar, karena di dalam tahun itu terjadi perang Fijar. Ada juga tahun Nubuwah, karena di tahun itu Rasulullah SAW menerima wahyu. Tidak adanya bilangan tahun memunculkan masalah baru, khususnya dalam administrasi pemerintahan Islam yang semakin maju. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk mengadakan musyawarah, menetapkan tahun penanggalan kalender Islam. Apa yang ada yang mengusulkan
tahun berdasarkan tahun Romawi. Tetapi usulan ini ditolak mentah-mentah oleh peserta sidang saat itu. Para sahabat kemudian mengusulkan 4 peristiwa sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Yang pertama, kalender Islam dimulai dari tahun kelahiran Rasulullah SAW. Yang kedua, kalender Islam dimulai dari tahun nubuwah. Dan ketiga, kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Nabi. Dan yang keempat, kalender Islam dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Usulan pertama dan ketiga tidak diambil. Alasan terbesarnya adalah baik kelahiran Rasulullah maupun tahun nubuwah atau Rasulullah menerima wahyu, keduanya adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada upaya atau perjuangan manusia sama sekali. Usulan keempat juga tidak diambil sebab dikhawatirkan mengulang suasana duka jika wafatnya Rasulullah jadikan tonggak sebagai kalender Islam. Ali bin Abi Thalib mengusulkan kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Banyak alasannya. Hijrah adalah dimulainya peradaban baru Islam. Hijrah adalah perubahan umat Islam dari yang semula tertindas di Mekah menjadi sebuah kekuatan di Madinah. Dan berbeda dengan kelahiran dan nubuwah Rasulullah yang sama sekali tak ada upaya manusiawi. Hijrah merupakan perjuangan besar umat Islam yang dipenuhi dengan banyak pengorbanan. Maka ditetapkanlah tahun hijrah sebagai tahun pertama kalender Islam. Dan karenanya penanggalan Islam disebut dengan kalender Hijriah. Spiritnya adalah spirit hijrah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus, hijrah yang menjadi dasar penentuan tahun pertama kalender Hijriah adalah perpindahan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Perpindahan tempat dalam rangka menyelamatkan dan memperjuangkan agama. Hijrah maknawi, hijrah makaniyah atau hijrah tempat. Namun hakikat hijrah jauh lebih luas dari itu. Ia bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Hijrah maknawiyah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara manha anhullah. Muhajir atau orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah maknawiyah inilah yang harus menjadi spirit dalam momentum tahun baru Hijriah ini. Kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari kebatilan menuju kebenaran. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Hijrah dari yang haram menuju yang halal. Dan hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Sidang Jumat yang berbahagia, spirit hijrah tak pernah lekang dimakan waktu. Ia senantiasa relevan di setiap masa, termasuk di masa pandemi seperti saat ini yang kita alami. Justru ketika begitu banyak kematian datang dengan tiba-tiba, saatnya bagi kita untuk berhijrah dengan segera. Hijrah dalam makna yang seluas-luasnya, sehingga kita berubah dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi. Spirit hijrah harus ada, mulai dari yang paling fundamental dalam diri kita, yakni keyakinan, keimanan. Jika selama ini masih ada keraguan dalam keimanan kita, maka kita harus memiliki spirit hijrah, sehingga iman kita kepada Allah benar-benar iman yang sangat kuat dan kokoh. Iman yang menancap di hati dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kita, mewujud dalam perjuangan dan pengorbanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Keyakinan kita terhadap akhirat harus semakin kuat. Apalagi di masa pandemi ini kita dihadapkan pada fakta banyaknya teman dan tetangga kita yang tiba-tiba meninggal dunia, baik terpapar virus corona maupun sakit yang lainnya. Keyakinan kita lantas membuahkan spirit hijrah berikutnya, yakni kita berusaha semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun memperbaiki sholat kita, memperbaiki zikir dan doa-doa kita, memperbaiki tilawah kita, memperbaiki puasa dan infak kita. Pendek kata, spirit hijrah harus membuat ibadah kita semakin lebih baik, lebih khusyuk, lebih taqarrub ila Allah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Al-Hadid ayat 16. Spirit hijrah juga harus mewarnai akhlak kita. Di masa pandemi seperti ini, alangkah banyaknya orang yang tiba-tiba berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan kerabatnya, berpisah dengan tetangganya, berpisah dengan teman-temannya karena meninggal dunia terpapar virus corona. Spirit hijrah harus mewarnai semangat dan gaya hidup kita. Pandemi ini membawa dampak yang sangat luas, tak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Maka spirit hijrah membuat kita lebih menjaga kebersihan dan kesehatan. Spirit hijrah kita mewujud dalam gaya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Spirit hijrah mewujud dalam semangat pantang menyerah. Spirit hijrah mewujud dalam menyempurnakan ikhtiar dan mencapai karunia dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dengan menyempurnakan ikhtiar dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi akan segera berakhir. Kesulitan akan berganti pada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.